Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita puji Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bermunajat kepadanya, kita minta kepadanya agar Allah membukakan pintu hati kita, menerima hidayah, menerima ilmu dan manfaat, dimudahkan urusan dunia akhirat kita dengan untayan doa Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sehat semuanya? Badan sehat, kantongnya sehat. Kok giliran kantong banyak komplain. Harus sehat. 4 hal yang harus sehat itu. 1, sehat badan. Kalau badan sehat, kemana-mana bisa jalan. Ya, tangan sehat, kaki sehat, semuanya sehat, anggota tubuh kita ini sehat. Alhamdulillah lancar semua. Yang kedua, sehat rohani kita. Tandanya orang rohaninya sehat itu, mohon maaf, kalau tadi subuh dia bangun sebelum subuh, tanda rohaninya sehat. Bangun subuh itu tandanya rohaninya sehat. Sebab di antara orang yang bermasalah hidupnya 2. 1, subuhnya kesiangan. Yang kedua, kelamaan di kamar mandi. Kalau subuhnya kesiangan, sahabat apapun dia pasti punya masalah. Pasti punya masalah. Sebab kenapa dia tidak dapat doa Nabi? Karena ada doa Nabi, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuh. Jadi kalau dia punya usaha, punya jabatan, punya ilmu, subuhnya kesiangan, gak dapat doa Nabi. Walaupun ilmunya banyak, walaupun usahanya banyak, jabatannya tinggi, subuhnya kesiangan gak berkah. Tapi kalau Nabi yang berdoa, pasti diijabah oleh Allah. Yang kedua, kelamaan di kamar mandi itu orang banyak masalah. Masalahnya apa? Kamar mandi itu cuma 2, buang air besar dan air kecil. Tapi kalau sudah nyanyi dangdut di kamar mandi, itu bermasalah. Apalagi nyari ide di kamar mandi. Suka dapat ide nggak di kamar mandi? Suka nggak? Bener ya? Jangan diambil itu, ide bermasalah itu. Nggak bener itu. Karena rumahnya setan di kamar mandi. Jadi kita kamar mandi itu banyak ide tapi jangan diambil idenya. Yang kedua, apa tadi itu? Yang pertama sehat badan, yang kedua sehat ya. Yang ketiga sehat pikiran. Gimana biar dapat sehat pikiran itu? Ya,
adat dari orang Singapura, orang-orang yang ada di Brunei itu di antara sehat badan dan panjang umur itu kalau baru bangun biasakan minum air putih hangat. Begitu bangun tuh ya, minum air putih hangat biar tubuh kita itu fresh. Yang kedua, asah rohani kita. Bagaimana mengasah rohani kita itu dengan banyak kalau semedi tentu itu kalau bahasa kita Al-Qur'annya bahasa Arabnya muhasabah, banyak merenung, terutama itu menjelang subuh, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, habis itu sehat badan. Upayakan sebelum aktivitas ada gerakan badan, olahraga, jogging atau yoga. Minimal itu kalau mau jalan 40 menit jalan dulu dah keliling komplek atau kemana gitu. Goes dulu, jangan lama-lama. Ya, ada klubnya, Ketuanya siapa? Manyopi, Pak Rahmat. Ya, harus itu upayakan sebelum ke kantor kalau bisa 40 menit dulu dah. Goes dulu, biar sehat, itu kantor nanti keringat tuh. Ya, jauh-jauh sampai ke puncak kali ya. Hari apa aja? Hari apa aja? Yang temannya. Saya cerita dari seorang sahabat, ada seorang PNS itu kalau ke kantor beliau tuh parkirin motor mobil jauh dari ruangan parkiran. Kenapa? Apa namanya itu? Malah parkirnya jauh biar bisa jalan. Sengaja parkirannya itu biar jauh, biar masuk kantor tuh biar jalan. Jadi sehat terus itu. Nah, usianya udah yang keempatnya itu sehat tadi, sehatkan kantong. Biar kantong sehat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlil. Sudah kita asah otak kita, rohani kita bangun subuh-subuh, kemudian bertebaran di muka bumi, cari rezeki Allah itu di mana saja ya. Mau jadi pengusaha, mau apapun cari, mau ngajar, fantashiru fil ardi. Jadi harus ada sehat. Kalau badan sehat, hati tidak sehat, nah itu bermasalah. Hati sehat, badan sehat, kantong enggak sehat, masalah besar juga. Ya, ya badan sehat nih, hati enggak sehat, tapi kantong enggak sehat. Tapi bisa dianu lah, lantaran hatinya banyak yang datang. Ya, nah, ya mudah-mudahan pada sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas karena insya Allah 2 pekan lagi menjelang Idul Adha, kita belajar tentang fikih kurban. Fikih kurban yaitu bagaimana perjalanan kurban itu yang selama ini kita lakukan. Insya Allah berkorban semua ya. Jangan dibilang korban perasaan. Benar-benar itu ada. Hati-hati nih. Kita ngaji tauhid ya. Ustaz, saya nggak korban, saya korban perasaan aja dah. Jangan. Walaupun guyon ya, tapi nanti benar-benar itu. Apalagi ngomongnya di 10 awal bulan Zulhijjah, itu doa mustajab. Benar, apalagi ngomongnya hari Arafah.
Korban nggak? Ada yang korban perasaan aja dah. Itu benar, itu setan kemudian korban perasaan dia. Karena hari Arafah itu doa ajab. Jangan ngomong itu. Goyon tapi nyeleneh tapi nyeki. Jangan bilang begitu ya. Korban perasaan dah, jangan, jangan. Udah korban apa dah? Yang mudah-mudahan berkorban semua. Amin ya rabbal alamin. Punya duit semua kan ya? Punya kan ya? Tinggal gesek kan ya? Nah, ya, tinggal gesek doh. Masalah digesek nggak perlu, ini tinggal gesek dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kajian kita ini di setiap tanggal 10 Zulhijjah. Umat Islam yang tidak berhaji itu ada ibadah yang melaksanakan Idul Adha. Itu sangat dianjurkan ibadah sunnah, yaitu ibadah berkurban yang tidak berhaji. Tapi kalau sudah berhaji, ya haji ibadahnya. Apa ibadahnya? Adalah ibadah kurban. Kurban bahasa Arabnya qoroba, dekat. Dekat. Apa yang harus dikorbankan? Tentu kalau kita melihat dari sejarah adalah unta, sapi, kerbau, kambing yang kita korbankan itu. Buat apa? Untuk takarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalamnya, inna a'toina kal kausar. Sungguh kami berikan nikmat yang banyak kepada kalian. Nikmat, Masya Allah, banyak banget nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehat, anak sehat, istri sehat, ya, rezeki juga lancar, kemana-mana gesek, ada aja ya. Yang penting kemana-mana ada aja. Sungguh kami berikan nikmat yang banyak. Fasholli li rabbik, maka salatlah karena Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan berkurbanlah sebagai jambatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka wal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu termasuk orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang membenci, orang-orang yang berkorban membenci umat-umat Islam, itu orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya apa kita berkorban itu? Keutamaannya kelak binatang yang kita korbankan, untakah, sapikah, kambingkah, dombakah, itu nanti akan datang apa namanya itu, dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya, itu menuntun orangnya masuk ke dalam surga. Apa yang harus, apa yang kita korbankan itu. Sebelum darah sapi, darah kambing, darah kerbau, darah domba menetes di atas tanah, maka dosa-dosa orang yang berkorban itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kalau kemarin kita Ramadan, ujungnya kan takwa. Ya, jadi orang benar, tambah baik, tambah soleh, tambah nggak bohong, tambah nggak selingkuh, tambah nggak apa lagi? Masih ada selingkuh? Ah, asik. Jangan dah. Kalau dulu ah, ya dikurangin dah itu. Bukan ngomongin paramat, bukan. Sebenarnya itu paramat tentang paramat. Itu ngomongnya Bang Novi sendiri itu. Iya dah.
kurban juga begitu. Ujung-ujungnya takwa. Jadi beruntunglah orang yang berkorban. Ya Allah, mudahkan kami berkorban tahun ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa hukumnya? Hukumnya berkurban itu adalah sunnah muakkad bagi yang mampu. Ini ingat ya, ingat ya. Sunnah muakkad bagi yang mampu. Pribadi nih, bukan bukan instansi ya. Sekarang ada tuh apa arisan. Nah, arisan biar nanti bisa kurban. Itu enggak begitu, ada dalilnya. Enggak, jangan dipaksain juga. Kayak sekarang haji itu ya. Haji itu sekarang ada 100.000 jamaah haji di Mekah. Yang kemarin umroh sekarang biar bisa haji. Enggak boleh itu walaupun haji. Nanti pulang kalau enggak diterima haji seperti itu tuh. Sah, tapi belum tentu jadi orang saleh. Paling-paling nanti jadi Pak Haji doang. Ya, sama kita mau sholat nih. Kita mau sholat. Ya, enggak, airnya air tetangga kita ambil uduk. Ya, kita mau sholat, tapi air rumah tetangga nggak izin. Sah nggak sholat kita? Sholat sah, tapi perbuatan kita itu ghadab, curi, maling, nggak boleh. Walaupun sholat kita sah, tapi sholat kita nggak terima sama Allah. Karena kita menggunakan wudhu dengan air tetangga tanpa izin dulu. Nah, ini orang umrah begitu sekarang. Bukan ngomongin yang aneh ya. Ya mudah-mudahan udah orang haji, mudah-mudahan kita nanti dipanggil Allah dalam haji yang benar-benar haji yang mabrur. Amin ya rabbal. Memang Allah panggil tuh. Ya. Wallahu alam siapa yang salah. Nah, kurban ini pribadi kita yang sudah mampu. Sudah mampu sunat muakkad. Tapi kalau mampu tidak dilakukan itu makruh namanya. Ya. Itu Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkorban dengan 2 ekor kambing atau kibas yang berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Nah, beliau sendiri yang menyembelih. Bismillah, Allahu Akbar. Jadi sunnahnya satu dulu, sunnah muakkad pribadi yang mampu, bukan arisan ya, bukan arisan. Yang kedua, sunnahnya bukan diserahkan ke masjid. Sunnahnya awalnya itu pulang nanti dari Idul Adha, ambil pisau, Bismillah, Allahu Akbar, takbir, potong leher sapi itu, potong leher kambing itu. Mau diambil hatinya, mau diambil jantungnya, silakan. Mau digoreng dulu, sisanya mau dikasih tetangga, mau dikasih fakir miskin. Begitu dulu. Kalau nggak mau ya sudah potong. Ini serahkan sama tetangga, serahkan, bagikan semua. Itu sunnahnya begitu dulu. Ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, jika kalian melihat hilal masuknya bulan Zulhijjah, ada yang berkorban, maka hendaknya jangan masuk salon dulu. Kalau yang berkorban ya, yang niat berkorban. Nah, kalau nanti sudah ada niat berkorban, hari pertama Zulhijjah itu jangan potong rambut, jangan potong kuku. Itu sunnah. Ingat ya, sunnah korban itu adalah sunnah bukan wajib. Yang ketiganya tadi itu kurbannya apa tadi itu hukumnya sunnah muakkad bagi yang mampu. Yang kedua disembelih sendiri. Yang ketiga sunnahnya itu setiap datang bulan haji. Jangan pula berpikir seperti ini. Ustaz, saya udah berkorban tahun kemarin, tahun ini giliran anak. Enggak. Kalau anak belum mampu, ya, kalau belum mampu silakan berkorban bapaknya, nanti pahalanya tetap dapat anaknya. Atau kalau memang mau diserahkan silahkan, tapi jangan ada bahasa
aku sudah berkorban. Jangan berpikir jangan berpikir bahwa kurban itu seumur hidup sekali. Tidak. Setiap datang bulan haji kita disunahkan berkorban. Setiap datang bulan haji. Ya, itu dulu. Yang berpikir nanti itu kayak kita sarapan. Nah, sarapan enggak? Oh, saya udah kemarin. Setiap datang pagi sarapan gitu. Iya, karena dia yang mampu. Karena dia yang mampu. Kan awalnya begitu kan ya. Nanti kalau hmm, ada memiliki satu keluarga, udah memiliki satu keluarga karena dia bapaknya yang mampu. Ya, ada dia punya anak yang pertama nih, mampu anak yang pertama. Anak kedua belum mampu, anak ketiga belum mampu, bapaknya juga mampu. Aku berkorban ya, ya. Nanti anak-anaknya itu bapaknya itu ikut semua. Karena dia yang sebagai kepala keluarga. Ya. Kalau umpamanya begini, aku serahkan pada kamu dek yang nomor 2 karena kamu nggak mampu, ya itu hadiah lagi, beda lagi, itu hadiah buat adiknya, ya nanti yang berkorban atas nama anunya. Yang lebih bagusnya itu yang mampunya ini tadi, karena dia disunahkan seperti itu. Yang keempat, kurban itu yang dilakukan oleh orang yang hidup untuk orang yang hidup. Orang yang hidup untuk orang yang hidup. Tidak ada korban yang hidup bukan buat orang yang mati. Misalnya ini, aku mengorbankan buat bapak sudah meninggal. Nggak ada itu, nggak ada perintah. Tapi kalau mau dilakukan, nah, ada ulama yang mengatakan itu tidak ada perintah seperti itu. Tapi kalau mau dilakukan juga boleh, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Kecuali kalau korbannya itu misalnya begini, orang tua ini sakit. Nah sekarang sakit nih, ini kan 2 minggu lagi korban nih. Nah ayah tahun ini pengen berkorban. Kebetulan ayahnya lagi masuk ruang ICU, ya kan ya. Nanti kalau ayah nggak panjang umur berkorban, nah, dikorban meninggallah bapaknya itu. Nah, pas ibadah haji buat bulan haji, nah itu anaknya wajib melaksanakan kurbannya. Nah itu boleh, wajib dilaksanakan. Ada lagi? Gitu? Hmm. Hmm. Nah, itu tadi patungan sapi 7. Oh, ya. Ntar. Ya boleh. Dulu dulu Nabi juga melakukan seperti itu. Boleh, boleh. Nabi juga pada dengan sahabat Jabir nggak salah uh, melakukan seperti itu. 7 ekor 7 orang 1 ekor sapi. Boleh. Ya. Ah itu. Kalau atas nama PT, ya itu namanya hadiah jadinya. Instansi kan? Instansi itu kan ya? Enggak. Kecuali bosnya ini memang bos dari duit bosnya. Ya kan? Aku mau kurban nih, tapi aku namakan nama PT. Disimpan namanya, niatnya itu boleh nggak apa-apa. Tapi kalau memang atas nama PT itu nggak ada itu. Karena kan tadi kan dasarnya itu yang disunahkan itu pribadi yang mampu. Kalau kita patungan, misalnya ini 1 ekor kambing berapa? 4 juta.
Ayo kita patungan 10 orang yuk, 4 orang yuk 1 juta. Itu enggak, itu bukan begitu. Bukan. Kalau udah mampu satu kami 4 juta ya udah kurban. Misalnya nanti ada 7 orang 4 juta 4 juta mau dibeli sapi, onta, itu boleh nggak masalah. Itu. Kebanyakan para ulama berpendapat itu tidak boleh, tidak ada seperti itu. Tapi kalau dilakukan boleh, tapi nanti jatuhnya kepada sedekah. Sedekah. Tapi jangan dipaksa begitu, nanti ujung-ujungnya bisa menjadi wajib. Ya, ya, jangan 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 dipaksa, jangan dibilang satu, jangan berprinsip bahwa jangan sampai ada narasi bahwa kurban itu wajib. Garis bawahi, kurban itu sunnah muakkad bagi yang mampu. Bagi yang mampu setiap datang bulan haji. Mampunya itu ya tidak miskin, tidak fakir. Ya Pak Rahmat, amin ya rabbal alamin. Pak Rahmat, amin, amin. Doa, Dia jangan pula berutang-utang, itu juga nggak mampu namanya. Ya kan? Untuk korban nih, utang-utang. Tapi kalau dia nyimpen, apa namanya itu, bikin tabungan celengan tuh, celengan khusus ini buat kamu nih. Dia paksa boleh tuh. Aku galon misalnya kan ya, dibolongin, ditaruh. Itu boleh. Diniatkan buat buat kurban. Dia paksa dirinya ini, buat supaya bisa sedekah buat kurban, nggak apa-apa. Nah, mampunya tadi itu satu, tidak berutang, tidak minjam, tidak juga harus mohon maaf, tidak juga harus namanya ngutang kan ya, memakai kartu kredit. Itu nggak boleh, jangan. 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 Ya. Pakai kartu kredit jangan tuh, nggak usah. Hah? Cicil 12 kali ya. Ada lagi mau tanya? Nah, utang itu wajib. Kurban tadi sunnah. Mana didahulukan? Wajib apa sunnah? Wajib dulu. Iya. Upayakan utang dulu. Karena utang ini lebih, kalau kita lunasin, jangan kita lah. Kalau orang yang lunasin utang itu lebih besar manfaat, keuntungan, keberkahannya daripada berkorban. Oh, itu beda lagi. Nah, bila nih, jangankan itu 30 tahun, ya, cicilan Pajero misalnya kan ya. Kan ya, itu nggak boleh, itu maksa itu. Pajero aja bisa dicicil gimana? Apa masa Pajero kan 5 juta sebulan. Ya, masa itu pernah setahun 3 juta nggak mampu. Ada aja ini. Itu nggak benar itu. Ya udah, korban itu. Korban itu. Nah, ya, upayakan itu. Kalau ada satu urusan dunia yang kita paksa, maka ada juga urusan akhirat yang harus kita paksa. Jangan kita melihat dunianya saja. Ya, ada lagi, kita lanjut. Ya. Nah, hikmahnya, apa hikmahnya?
Hikmahnya karena kita melihat sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kata Nabi, hari-hari Idul Adha sampai hari Tasyrik 3 hari itu adalah hari makan-makan, minum-minum. Itu harus makan-makan kita itu. Harus makan-makan. Ya umpamanya begini, kalau memang nggak sanggup sapi, nggak sanggup kambing, nggak sanggup domba, minimal dah ajak tetangga ntar potong bebek, ya, ya kan ya, potong ayam tetangga, jangan, jangan. Misalnya saya tetangga sama Pak Rahmat ini, ya, Pak Rahmat punya ayam jantan 3 ekor, suka main ke rumah saya, ya, saya potonglah 3 ekor itu. Malamnya saya undang, Pak Rahmat ayo kita makan, saya undang bapak-bapak. Saya nggak ngomong dulu tuh ya. Ya adalah semuanya itu diajak semua. Habis berdoa semuanya baru saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebesar-besarnya para makanan tadi kita habis makan ayam pekokok. Tadi ayam pekokok itu mau ayam Pak Rahmat yang suka main ke rumah saya. Yang masalah itu mah kata Pak Rahmat suwe lu katanya. Makanya kalau punya ayam juga harus dikandangin, dijaga. Gitu. Ya kan? Itu hari makan di tiga itu ajak-ajak makan itu. Ya. Bang Dadi, mudah-mudahan hari Tasyrik itu hari pengajian nanti ada ajak-ajak makan lagi kita ini sama Bang Nopi. Hah? Ada hari Rabu? Ada ya? Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Senin ya? Oh, di Senin. 12. Ah itu. Makan kambing itu. Loh, makan-makan kita itu mah. Insya Allah. Karamat ya. Makan-makan kita. Monopi ya. Amin amin. Hah? Damat insya Allah. Karamat ini anjuran Nabi loh. Ya kan? Kata Nabi itu hikmahnya hari itu hari makan-makan. Nabi Ibrahim sebelum dapat anak dalam satu kisah diserahkan dikisahkan dulu Nabi Ibrahim itu pernah berkorban setiap tahunnya itu 1.000 kambing, 100 sapi, 1.000 kambing, 100 sapi. Bangga itu masyarakat pada saat itu, bukan masyarakat yang bangga, malaikat juga bangga. Terucaplah oleh bibirnya Ibrahim, Nabi Ibrahim ini. Saking bangganya, ay masyarakat, ay malaikat, jangankan saya punya kambing, sapi, kalau Allah ngasih saya anak, anak pun saya korbankan bukti cinta kepada Allah. Jadi kalau hari itu nanti tanggal 17, 18 itu kita dapat dawet ayu, itu berarti bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, belum lagi bakso apa namanya? Cilok ya? Hah? Apa? Yang dulu apa ya dapat? Nasi bakar. Di dalamnya ada kambing, Masya Allah. Ya, Insya Allah Nabi ya. Beda itu palanya. Jadi dapat sedekah, dapat kurban. Jadi kalau sedekahnya habis Aisyah cerik, minggu depannya itu dapat sedekah doang, nggak dapat kepala kurban. Jangan mikir, jangan dipikirin, buktiin. Insya Allah mudah rezekinya. Amin ya Rabbal alamin. Ya, habis waktu ya. Ya, udah. Boleh boleh nggak apa. Ya. Hmm.
Kalau pinjam uang, minjamnya 500.000 2016 yang lalu, baru bayar sekarang, bayarnya juga tetap 500.000. Tapi kalau pinjam emas 2015 dulu, harga emasnya 500.000 1 gram, bayarnya 2004, harga emasnya 1 juta, maka dibayar dengan harga sekarang. Ya, bukan uang, bukan dari bukan dari nilai uangnya, dari walaupun harganya emasnya itu 1 M ya dibayar itu. Nah, segitu ya. Nah, dilihat daripada bentuk jenisnya, karena perjanjiannya begitu. Nah, iya. Hmm, nggak usah, nggak usah. Ada lagi? Ini masih ada waktu ya? Oh, ini zahibun, tadi sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini zahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi menghadap Tuhanku ke ya, meminta petunjuk. Rabbi habli minas solihin, yaitu Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan aku anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka Allah beri kabar gembira dengan seorang anak yang bernama, yang sangat sabar. Falamma balagha mausa', ketika usia qala ya bunayya ara fil manam, wahai anakku aku mimpi nak, ini ara azbahuka fangdur madza tara. Dalam mimpiku itu ayah diperintahkan untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah, lakukan sebagai bentuk kesabaran, ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu asbab nuzulnya. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam bermimpi supaya disembelih anaknya, yaitu Nabi Allah Ismail, karena anaknya yang saleh. Nah, ayah mimpi, bagaimana pendapatmu? Boleh nggak potong lehermu sebagai bukti cinta aku kepada Allah? Kata anaknya, silakan ayah, kalau itu bukti cinta engkau kepada Allah. Falamma aslama wa tallahu lijabin, ketika sudah pasrah, sudah mau dipotong dua-duanya, sudah ada pisaunya, sudah dibaringkan Ismailnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, ya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya, kau telah membenarkan mimpimu. Nah, di sini Allah panggil wahai Ibrahim, yang sebenarnya yang aku harapkan itu bukan darahnya Ismail, bukan lehernya Ismail, tapi bentuk ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulunya itu pernah berjanji, bagaimana kalau seandainya Allah ngasih aku anak, ya, maka aku korbankan anak. Nah, kapan ngomongnya itu? Ketika belum punya anak. Kan juga orang begitu. Banyak orang berjanji, doain ya, ya, nanti kalau udah punya, nanti kalau udah dapat nanti gue kasih ini nih. Tapi giliran dapat, ah, giliran dapat nomor teleponnya diganti. Ada nggak di sini gitu? Ada nggak? Nggak ada, insya Allah. Ya. Perintah korban. Kalau dilihat dari sejarahnya, yes, sebelum Ismail dikorbankan.
Jadi itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan leher Ismail kalau diminta oleh Ismail kan pada saat itu, tapi bentuk ketakwaan. Ketakwaannya itu apa? Bahwa di hari-hari tasyrik itu adalah hari berkorban. Korban itu apa? Dikorbankan rezeki, dikorbankan harta, disedekahkan. Itu maknanya. Bukan korban begitu kan ya? Nah, satunya nih, ambil buat kamu. Kan korban tuh namanya. Ya, saya punya sapi, potong dah korban. Pengorbanan. Cinta, di mana ada cinta di situ ada pengorbanan. Nah, cinta nggak sama Allah? Cinta. Kalau kata Allah, kalau cinta sama aku kamu berkorban. Kamu korban apa buat aku? Bukti cintamu. Kamu punya anak tuh. Mau nggak kalau memang cinta pada aku punya anak korban buat aku? Kata Ibrahim, oke. Nah, begitu mau dipotongin, ya Ibrahim bukan sebenarnya itu yang aku minta, tapi kecintaanmu itu, ketulusan cintamu itu kepada. Nah, begitupun kita nanti ketika kita berkorban apa namanya itu sapi, kambing, nah, Pak RT masjid, Pak Ketua masjid, ini aku serahkan kambing. Nah, kambing 2 ekor. Nanti saya minta ya paha bawah, paha belakang, paha depan, paha samping, saya semuanya. Ya, itu bukan korban namanya, ya kan? Itu minta lagi. Ya, tapi boleh, boleh. Lebih bagusnya itu, tadi yang pertama potong sendiri, ambil jantungnya, ambil hatinya, makan atau ambil pahanya sebelah, udah serahin sama yang lain. Atau nanti serahin kepada masjid. Masjid itu ada 3 hak, sepertiga kepada yang punya, sepertiga kepada tetangga-tetangga, fakir miskin, sahabat-sahabat kita, sepertiga pada tetangga-tetangga, sahabat-sahabat kita, saudara kita baik jauh atau terdekat, sepertiga lagi buat fakir miskin. Kenapa sepertiga? Biar rata, tapi kalau biar sama, biar banyak, lebih banyak kepada yang lain. Kalau bagi 2 nanti lebih banyak, kalau bagi 2 sama-sama banyak kan ya, yang punya banyak sedekahkan akhirnya sedikit, pada yang berhak itu lebih banyak, ada tetangga, ada teman, ada fakir miskin, makanya di situ sepertigain 2 bandingan 1. Lama boleh nggak kita makan? Boleh, nggak apa-apa. Paham ya? Sepanjang dia dapat gaji, kalau hasil dari menyogok itu haram sebenarnya. Iya, makanya negeri kita ini banyak masalah. Ini enggak selesai masalah kan ya, gitu-gitu bertahun-tahun kan ya, karena dari awalnya itu udah haram perbuatannya. Dia baik nggak usah, nggak berkah. Coba dilihat banyak nggak berkah, nggak ada berkahnya, nggak ada berkah. Kenapa pengusaha-pengusaha yang jujur itu berkah? Karena banyak sedekah, nggak terkaitan dianya itu. Ya mudah-mudahan dijauhkan itu. Pak Ibu ilmu, apalagi ilmu nggak akan berkah. Tanda ilmu tidak berkah itu tidak mempan buat dirinya, tidak mempan pada buah orang lain. Walaupun dia dapat rezeki, rezekinya tidak berkah, tidak mencukupin. Walaupun mencukupin, ya kelihatannya mencukupin, nanti 2 tahun, 1 tahun sebelum dia wafat dihabisin lagi hartanya. Mana contohnya? Masuk masuk rumah sakit, anak jantungnya bocor, kena kanker, nggak bisa rumah sakit dioperlah ke Singapura, nggak ada dana, nggak ada biaya, ada rumah mewah Pondok Indah
jual. Akhirnya rumah Pondok Indah hilang kan? Ada mobil, nggak ada biaya, ada mobil, jual mobil. Akhirnya mobil juga hilang. Ada tabungan, tabungan udah duluan hilang. Nah, itu dikurus terus habis. Pernah nggak lihat orang seperti itu, Pak? Ya, nah, itu tandanya dulunya itu hartanya tidak mau matinya itu dikuras lagi oleh Allah. Hati-hati. Nah, lebih baik kita nyari rezeki yang berkah. Banyak tapi berkah. Sedikit nggak berkah jangan. Tapi banyak harus berkah. Jangan dimulai dengan perkara yang haram. Kalau kita mulai dengan perkara yang haram, nanti ujung-ujungnya juga haram. Wa qul al-haqqu wa zahaqal batil. Kalau kebenaran naik, yang batil turun. Kalau yang batil naik, yang hak turun hilang. Yang batil, yang salah naik, kebenaran itu akan hilang. Apakah kita harus berlari dari kebenaran? Enggak. Kebenaran apakah harus selalu menang? Enggak. Kebenaran tidak akan selalu menang. Apa yang menang itu kebenaran? Belum tentu. Tapi ketika kita melakukan kebenaran, walaupun itu kalah, walaupun itu tak nampak, tak apa-apa. Kita sudah membela Allah. Banyak dulu itu ulama-ulama yang dulu itu matinya sangat tragis. Imam Bukhari, orang alim, tapi matinya itu diusir oleh juga Imam Ar-Ghazali sebelum jadi wali. Wah, masya Allah. Kalau kita lihat sejarah, jadi kita itu cari sesuatu yang berkah. Kalau sesuatu yang berkah, maka insya Allah akan menjadikan hidup kita, anak, istri, cucu, keturunan kita itu jauh dari penyakit. Pernah nggak lihat orang-orang tua? Coba dah nanti kalau pulang ke rumah itu lihat-lihat di samping rumah itu ada orang-orang tua dulu. Orang tua dulu yang wajahnya masih awet muda, yang masih hidupnya masih sehat. Orang kampung, kayak kenapa masih sehat aja? Kenapa? Ada pak hidupnya sederhana. Usia berapa kek? 90. Kok masih kuat aja? Apa rahasianya? Jangan banyak pikir. jangan banyak perkara yang kalau dipikir perkara yang indah bagus nggak apa-apa. Artinya kita mikir itu ketika ada nikmat pada orang lain kita sibuk mikirin nggak, bukan gitu. Tapi untuk memikirkan ibadah kepada Allah. Ya, ada lagi? Cukup? Nah, jadi di kurban itu seperti itu ya. Kuncinya tadi itu kalau kita mau kurban, kalau kita sudah mampu, sudah kuat, ya, mampunya tadi itu, kalau bisa masih ada utang, lalu masih utang. Kalau masih ada yang satu paut, yang lain masih 3 juta, 3 juta setengah, 3 juta 4 juta, 4 ya. Kalau memang nanti kamu berkorban nggak apa juga, pergi ke pasar cari bebek 3 ekor, tapi yang bebeknya Pak Rahmat ya, ya. Bebek di pasar itu udah potong, dah ajak tetangga itu, ajak makan-makan, itu juga berkorban. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita semua, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kami ilmu manfaat, rezeki yang luas dan berkah ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, amal soleh kami, amal baik kami, puasa kami, salat kami ya Allah, sedekah kami ya Allah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyilna bil hilmi. Ya Allah, kayakan dengan ilmu ya Allah yang kami amalkan, kami tahu tapi kami amalkan ya Allah. Hiasi hati kami dengan kasih sayang, akrimna bitaqwa, muliakan kami dengan ketakwaan kepadamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bahagiakan kami dunia dan akhirat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.